Halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sehat sedulur. Kembali lagi di Lembur Malam. Oke, lor, kali ini saya mendapati kasus Yamaha Soul GT. Permasalahannya mati mendadak. Pemilik motor itu mati mendadak ya. Jadi mau hidup, cuman di gas nggak mau. Hidup mati, hidup mati. Oke, saya coba aja ya. Ini sudah saya pretel-pretel karena untuk mempersingkat video dan saya harus melakukan pencarian dulu ya. Jadi video intinya untuk tutorial apa saja nanti yang diurut. Oke ya, saya hidupkan. Nih, lagi ya. Oke, nggak mau lur. Udah nggak mau hidup, tapi hidupnya cuma seperti tadi itu awal. Hidup, digas mati, digas mati. Oke, ini apanya penyakitnya? Kalau teman-teman mengalami kasus seperti ini, pertama awalnya, kalau sudah mau hidup, itu artinya pertama kompresi pasti ada kompresi. Terus api pasti ada, bahan bakar juga pasti turun. Itu secara logika awalnya. Kita mendebak-debak pasti ada ya, karena sudah mau hidup. Tapi masalahnya pasti apinya cukup nggak, kompresinya cukup nggak, bahan bakarnya sesuai nggak, kan seperti itu. Kita tinggal cari mana dulu. Untuk yang paling enak, teman-teman bisa cek businya dulu. Ini busi saya langsung skip saja. Sudah saya cek businya nggak bermasalah. Teman-teman harus ingat, pertama cek busi aja dulu. Busi cek busi apinya bagus nggak. Terus kalau untuk Honda Matic seperti ini, cek juga cok businya, canglongan businya itu cek hambatannya terlalu tinggi nggak. Kendor juga itu bermasalah pada motor Matic. Terus setelah busi dicek bagus, baru ke kompresi sekalian, kompresinya bagus nggak. Kalau kompresinya bagus, udah tinggal. Terus ketiga, baru kita cek bahan bakar. Nah, untuk pengecekan bahan bakar kalau motor injeksi kan agak sulit ya. Jadi kalau yang punya scanner bisa di scan dulu. Oke, ini sekarang saya mau scan dulu aja buat teman-teman semua. Kasus seperti ini nggak akan muncul di scanner. Oke ya, nanti penyakitnya apa saya akan ngasih tahu. Ini saya scan dulu. Coba di scanner apa aja yang bermasalah. Ini saya persiapkan scannernya dulu ya. Oh ya lur, ini sebelum saya colok scanner saya mau kasih lihat ke teman-teman. Untuk lampu mil ada kode kedipan nggak? Oke teman-teman, bisa dilihat dia diem, nggak ada kedipan sama sekali. Saya kontak ulang. Oke, nggak ada kedipan sama sekali. Kita nggak bisa membacanya kalau seperti ini ya. Ini nggak ada kedipan sama sekali. Oke, lanjut saja saya cek full pump dan scan ya. Untuk full pump kalau ini sebenarnya kalau di 40 kurang 1 kurang sedikit itu belum terlalu bermasalah. Permasalahannya di RPM tinggi. Tapi nggak harus mati-mati seperti ini ya. Kalau misalnya full pump lemah di angka di bawah 40 itu belum bermasalah seperti ini sebenarnya. Harusnya masalahnya di RPM tingginya. Atau di gas secara spontan itu biasanya berbetengok gitu. Kalau full pump yang udah lemah, sedikit lemah gitu. Tapi kalau udah benar-benar mati baru seperti ini. Udah mbak mengeluarkan BBM-nya, udah nggak mau nyembur. Oke, sekalian pasang scanner aja ya. Sama aja.
positif ke positif, negatif ke negatif ya, karena scanner saya nggak pakai pengaman. Saya nggak suka terlalu ribet, nanti ada ini itu, jadi saya nggak pakai pengaman untuk scannernya. Ini negatif dan ini positifnya. Udah. Yamaha 3 pin. Ini kali ya. Oke, nyala Nur scan-nya. Oke, selanjutnya kamera kesini dulu aja ya. Kita cek tekanan full pump dulu seperti apa. Saya kontak dulu. Nah, mesti rada lagi. Oke, saya ulang. Di angka 40-nya kurang 1 strip kalau nggak salah ya. Jadi ini sebenarnya masih dikategorikan belum terlalu lemah. Harusnya mesin masih bisa hidup dan nggak seperti ini. Kalau kondisi full pump seperti ini. Saya ulang lagi. Oke ya, seperti di situ. Di angka 38 39 ya. Hampir mencapai 40. Oke, lanjut ke scanner aja. Ini kita scan, coba kita lihat datanya seperti apa. Oke, langsung membaca kode kerusakan aja. Di sini tidak terdapat kode kerusakan yang tampil. Ini padahal saya di menu membaca kode kerusakan ya lur. Nih. 00 tidak terdapat kode kerusakan yang tampil. Sekarang kita masuk ke mode diagnosa aja. Untuk Yamaha sebenarnya lebih enak ke mode diagnosa ya. Sensor TPS bukan gas, ini terlalu rendah 16. Di sini kalau yang mau udah ada datanya ya. Jadi dari 14 sampai 20 itu maksimal. Jadi biasanya saya setting di 19, biasanya saya setting di 19. Oke, lanjut. Ini kita cek TPS. Gak ada masalah. Angkanya nggak lompat ya. Oke, lanjut. Tekanan udara masuk KPA 95. Ini kalau mesin mati normal segini, tapi kalau mesin hidup nanti harusnya ini di bawah 50 KPA seharusnya. Kalau mesin hidup ini tinggi, berarti ada kebocoran di area dari throttle body menuju ke area ruang bakar. Itu biasanya ada kebocoran. Kalau enggak, koinnya yang membuka. Koin bagian throttle sensor TPS ya. Oke, lanjut. Temperatur udara ini mengikuti suhu sekitar. Karena ini malam dingin, jadi 25 derajat Celcius. Tegangan baterai normal. Oke, untuk cek coil ini sebenarnya bisa untuk pengecekan api. Teman-teman cabut businya, terus ininya juga, terus nanti ditempelkan bodi sini, nanti ini diketik oke, api akan menyala selama 4 kali. Ini kalau mau cek coil dan businya. Injektor juga sama. Kita klik enter. Di sini nanti ada bunyi cetik 5 kali. Oke, saya coba untuk injeksinya ya.
Semoga kedengaran ya. Dengeran ya, 5 kali. Saya ulangi. Oke. Dari scanner dianggap normal, nggak ada masalah ya. Kontrol putaran aman di 0. Kalau di sini angka 1 atau 2 baru ditekan OK. Reset. Album kode kerusakan kosong. Tampilan sejarah kerusakan dari sini ada. Di mode diagnosa ada sejarah kerusakan. Di sini ada berapa kode bisa kelihatan. Oke, dari awal ya nanti ya. Nah, ini 28 37 42 46 28 37 42 46. Jadi ada 4 kode kerusakan. Kita cek satu persatu dari 28 dulu ya. Nanti di angka 28 kita klik OK. Nah, ini kerusakan pada sensor suhu mesin atau ECT. Ini pernah terjadi, pernah ada kerusakan di sensor ini. Tapi tidak pasti itu rusak karena kadang dicabut kan seperti itu. Ini karena motor kan mogok di jalan terus mampir ke bengkel. Di bengkel itu didiagnosa katanya suruh ganti kiproknya. Kalau nggak kiprok katanya ecunya, kan seperti itu. Jadi ada kemungkinan ini udah dilepas tadinya. Jadi kalau udah dilepas kadang ada sejarah kerusakan di sini muncul rusak sensor suhu mesin. Kode 28 kerusakan pada sensor suhu mesin. Oke, nanti kita cek. Oke ya, lanjut. 28 terus berapa tadi ya? Nah, ini 37. Oke. Idle mesin terlalu rendah. Ini langsamnya motor terlalu rendah. Jadi mungkin ada bermasalah di bagiannya sensornya IFC atau ini cok otomatis ini sensor ini ya. Biasanya bermasalah kalau langsamnya naik turun. IFC atau apa namanya lupa saya, itu bahasanya itu Inggris semua menurut saya jadi pusing. Oke, lanjut. Ini 37. Kita lanjut. 46 ini malah yang belum dari 1 nanti ya. Nah, ini 46. Di sini tertulis spool pengisian ke sistem injeksi tidak normal. Nah, kalau di sini ada, tapi ini kan di sejarah. Ingat teman-teman, sejarah. Sejarah itu adalah yang pernah terjadi. Mungkin dulu atau kapan saya nggak tahu. Kalau sejarah itu yang pernah terjadi, mungkin sudah dibetulin tapi nggak direset juga bisa. Kan sejarah. Oke ya. Ini spool pengisian dianggap di sini di sejarah rusak, tidak normal. Nanti kita cek. Ini 46. Lanjut ke yang satu yang belum ya tadi ya. 37 42. Nah, 42 di sensor kabel gigi kilometer rusak. Ini kabel speedonya rusak. Di 42 CK 42. Oke, ini kabel speedo biasanya putus kalau Yamaha seperti ini. Ketika kabel speedometer putus, maka lampu mil akan menyala terus-menerus saat motor hidup. Efeknya apa Mas? Efeknya cuma satu menurut saya ini ya. Yang saya ketahui sampai saat ini efeknya kalau kabel speedometer mati terus lampu mil menyala terus, itu efeknya cuma satu. Pada bagian lampu ini nyala terus secara otomatis. Kinerja pada FET atau rangkaian dalam ECU itu bekerja terus-menerus. Yang menyuplai arus negatif ke lampu mil bekerja terus-menerus. Alhasil panas dan putus. Kalau panas, putus, rusak, itu nanti resikonya kita nggak bisa scan nggak connect ke scanner, nggak mau connect ke motor ini kalau sampai FET di dalam ECU ini rusak, dikarenakan mil yang melotot terus menerus itu FET di dalam ECU ini akan bekerja salah maksimal ya. Itu kerugiannya di situ. Nanti ujung-ujungnya kalau udah mati total terus lampu mil mati, scanner nggak mau connect
Jadi untuk bengkel lebih susah untuk mendiagnosa apa yang rusak. Oke, itu kerusakannya ya. Tadi satu, ini sensor kabel nggak perlu saya cek, nanti udah kelihatan. Terus tadi pengisian, terus sensor suhu mesin ya kalau nggak salah, terus selang sam naik turun. Oke, sudah cukup itu aja ya. Ini nggak saya hapus. Ini 4 ya, 4 kode kerusakan. Nah, sekarang saya mau cek. Ini menghapus nilai koreksi ISC nanti setelah habis saja ya. Sensor bukaan gas 15, ini bagusnya saya lebih suka di angka 19. Oke, kita cek CO-nya. CO-nya pakai berapa? CO BBM ya. Oke, CO-nya pakai 10 ya. Ini udah pernah dinaikkan ya. Untuk standarnya pakai 1. Cuman ini udah angka 10 nih. Ini saya coba ke 0 dulu ya. Nanti kalau 0 nggak mau jadi ya kita bongkar lainnya. Oh, malah min 1. Oke. Ini pakai 0. Sebenarnya untuk penyetingan CO ini berhubungannya nanti kalau misalkan ini kan kalau ganti mesin quarter atau yang lain-lain, intinya butuh bahan bakar yang lebih, itu baru di set di sini. Bagaimana kita tahu bahan bakar butuh lebih, itu di keterangan di data ini juga kan ada emisi bahan bakarnya kan ada. Nanti deh kalau mesin udah hidup aja ya, biar saya bisa jelasin ya kalau nggak terlalu lama durasinya. Oke, ini sudah saya nolkan untuk CO-nya. Saya keluar aja. Ini nggak ada yang lain-lain, udah kode kerusakan cuma itu aja. Oke lur, ini karena dulu saya pernah bikin video untuk cara cek TPS, terus sensor ini IFC cok otomatisnya, IF-nya udah pernah saya bikinkan video. Terus untuk lainnya juga udah pernah ya. Jadi ini saya langsung aja ke to the point aja. Saya cek ke bagian injektornya saja. Langsung ini saya curiga dengan injektornya. Karena apa? Berdasarkan dari apa? Dari pengalaman. Dari pengalaman dulunya seringnya seperti ini. Kalau full pump belum. Di sini di 40 kurang sedikit nggak bermasalah. Saya curiga di injektor dan ECU-nya. Ya, saya coba cek injektor. Tadi di scanner bisa tetap cedik-cedik sampai 5 kali. Cuman kemungkinan terbesar lemah. Untuk cara ngeceknya gimana? Kita coba hidupkan mesin. Terus kita kasih bensin di bagian filter sini. Kalau dia mau geber, berarti ini injektor lemah. Seperti itu lur. Kita coba cek aja ya. Ini saya hidupkan, terus nanti masukin bensin dari filter sini, dari sebelah sini ya. Nanti mesin dihidupkan, coba di sini kasih bensin sedikit aja, jangan banyak-banyak. Terus kita coba digeber. Kalau mau berarti ada kemungkinan injektor yang bermasalah, lemah. Oke ya, dulu ya. Oke, nggak mengisap cong. Ulangi lagi dulu. Tuh. Apa ini?
ternyata mau ya. Kalau di sini dibantu bensin, dia mau digeber. Tapi kalau nggak mau. Oke, saya coba ini kali aja, masih ada sisa bensinnya. Jadi baik, wah, gila. Mati ya. Polusi. Beneran ini. Larian, woi. Oke, udah teman-teman lihat ya. Ini pik positif injektornya lemah. Apa? Pelajarannya apa? Scanner tidak sepenuhnya bisa membaca yang lemah. Kalau mati pasti bisa. Tapi kalau yang istilahnya ini kan setengah mati, bisa dibilang seperti itu nggak bisa membaca. Di sejarah kerusakan nggak ada. Ini saya coba akan saya ganti untuk injektornya. Kalau dia mau hidup normal, udah berarti fix di injektornya. Oke, saya cabut injektornya dulu. Oke teman-teman, kalau injektor seperti ini kita nggak usah ngurut kabel ya. Sudah pasti kabelnya pasti ada positifnya dan negatifnya. Karena kan udah mau hidup ya. Kecuali hidup mati. Kadang hidup kadang nggak, itu ada kemungkinan kabel yang bermasalah. Tapi kalau ini kan udah mau hidup. Jadi kemungkinan terbesar cuma ada di injektor yang lemah. Oke. Ambil cari injektor dulu. Lur, oke lur, ini udah saya belikan untuk injeksinya ya, untuk Mio M3 Mio GT. Oh, nggak ada silnya ya. Wah ya, ambil punya yang orinya ini silnya. Oh ya, ini sebelum saya ganti, saya mau coba ukur dulu ya pakai voltmeter. Katanya kalau Honda ya, Honda biasanya kalau di angka 12 ohm itu 12 kilo ohm atau 12 ohm, saya lupa ya, gak lupa saya. 12 kilo ohm kalau nggak salah. Itu masih bagus. Saya coba cek ya. Ini yang baru ya, ini yang baru yang nggak ada hasilnya. Saya cek yang lama dulu. Oke. Tunggu di berapa itu? 12,9 hampir 13. Ini kilo atau ohm sih sininya? K apa M? M. Bentar. Belum yang nyentuh ini, lur. Susah, lur. Oke. K apa ohm? Ohm ya. 12 ohm. 12,9 ohm hampir 13. Ini katanya kalau di Honda ini masih bagus di 12,9, di angka itu masih bagus, tapi ini nyatanya udah error, nggak mau. Oke, saya cek yang baru ya. Yang baru berapa sih? Sama nanti. Cek yang baru. Oke.
berapa? Sama ya, 12,9. Nah, malah 13. Ini terhitung sama kalau ini. Oke, saya coba aja ya. Kok sama lur, dipakai voltmeter lur. Ini tadi sudah sebelum saya beli injektor itu sudah saya coba bersihkan, tetap nggak mau lur. Ini saya bongkar, terus saya bersihkan, tetap nggak mau. Kita cek aja, kira-kira itu semburannya seperti apa ya. Ini yang lama ya lur, apa injektor yang lama. Harusnya ada harusnya. Nah, kelihatan ya. Dirasain pakai tangan, kuat nggak semburannya? Nah, kalau dilihat mata telanjang seperti ini kelihatannya masih bagus banget. Nah, nih, ya. Oke, jelas ada. Kita coba yang baru. Ini yang baru. Kira-kira teman-teman nanti bisa bedain nggak semburan yang bagus dan enggak? Oke, teman-teman bisa bedain nggak? Bisa dibedakan nggak semburannya? Saya aja kesulitan loh ini. Sama-sama keluar berkabut. Cuman kalau dari dekat teman-teman bisa lihat. Yang lama ini agak kurang jauh. Itu tekanannya kemungkinan kurang. Kalau yang lama, kalau dari dekat seperti ini ya, kalau di video nggak tahu. Yang jelas yang lama ini kurang semburannya kurang jauh, dan kabutnya itu nggak berkabut secara maksimal, jadi masih ada seperti tetesan. Kalau yang ini yang lama, kalau yang baru benar-benar full berkabut. Tapi nggak tahu kalau di video. Sekarang kita coba pasang aja, jadi nggak ganti injektor. Saya ambil ininya dulu ya. Oke. Duh, mana ini jatuh? Ini sebenarnya sekalian mau saya servis throttle body, tapi nanti ya. Ini saya akan cek dulu. Setelah ketemu penyakitnya, baru nanti kita servis. Ini ada disuruh juga untuk betulin starternya, karena starternya nggak mau. Jadi pada intinya cari penyakit yang sulit dulu ya lor. Aduh, packingnya jangan lupa. Di sini ada packingnya. Sudah diganti. Sekarang saya mau coba. Oke ya, sudah. Tinggal saya coba. Nah, jadi lor. Wes.
penyakitnya di injektor. Tapi saya bingung mau ngambil kesimpulan gimana ya ini, karena saya uji cek pakai scanner dia normal, diuji pakai kita lihat kabutnya normal. Yang belum saya coba di scanner cuma satu, keadaan hidup semprotannya di berapa ms itu nggak bisa saya cek karena nggak mau hidup belum sampai scanner membaca udah mati kan, jadi nggak bisa dicek. Nah, kemungkinan terbesar jika dicek pakai scanner terus mesin hidup, kalau ini ya yang lama ini pasti datanya ngaco di scanner, BBM-nya ngaco di sini. Itu kalau bisa, tapi keadaannya tadi nggak bisa, ya udah saya spekulasi injektornya, cara pengecekannya lewat filter dikasih bensin, seperti itu lur. Oke, ini saya mau lanjut servis yang lain-lain dan nggak perlu saya videokan ya. Yang jelas ini permasalahannya, kalau teman-teman punya motor Yamaha Series yang mengalami seperti ini, di selah mau hidup seperti kalau di motor lama itu seperti busi yang setengah mati ya. Kalau di motor jenis lama-lama itu motor turbo itu seperti busi yang setengah mati, jadi mau hidup digas mati, mau hidup digas mati. Itu gejalanya seperti itu. Teman-teman bisa cek busi, diurut dulu busi, apinya bagus, cok busi bagus, karena ini motor injeksi, akinya bagus, terus BBM-nya dari full pump kalau masih di angka 40-nya kurang 1 strip 2 strip, saya yakin belum separah ini matinya. Jadi paling di RPM tingginya yang error, nggak mau mentok, atau di RPM tinggi itu nggak mau jerit. Itu kalau full pump yang lemahnya cuma sedikit. Nah, jadi satunya cara cuma kita kasih BBM di sini. Oke, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.